كل الأنس يغشاه Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين. Santri dan santriwati sekalian, silakan siapkan kitabnya, kitab Fiqih Al-Ghayatu wa Taqrib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Bermula menyapu khuf diperbolehkan. Dalam bersuci itu ada yang disebutkan dengan menyapu khuf. Menyapu khuf ini meringankan kepada orang yang ingin berwudu, tidak lagi melepas khuf. Khuf itu adalah sejenis sepatu yang terbuat dari kulit dan itu menutupi mata kaki. Itu yang disebut dengan khuf. Bisalasati syara'ita, dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyabtadi alabsahuma ba'da kamalit taharah, bahwa memakai khuf itu setelah sempurna dia melakukan wudu. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna satiraini li mahalli ghaslil fardi minal qadamaini. Yang kedua, bahwa kedua khuf itu satiraini menutupi li mahalli ghaslil fardi bagian basuhan wajib minal qadamaini daripada telapak kaki. Artinya khufnya itu menutupi basuhan wajib daripada telapak kaki. Yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihi. Wa ayyakuna, dan yang ketiga, bahwa khuf itu mimma yumkinu, khuf yang mungkin, tatabu'u digunakan terus menerus, al-masyi untuk berjalan alaihima atas keduanya. Jadi 3 syarat. Yang pertama itu memakai khufnya setelah sempurna berwudu. Kemudian yang kedua, memakai khufnya itu ialah khufnya menutupi area basuhan yang wajib pada telapak kaki. Ketiga, itu bisa dibawa kemana aja khufnya tadi. Ini biasa digunakan ketika melakukan perjalanan ataukah dalam keadaan dingin. Kemudian wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan.
Dan waktu menyapu bagi orang yang mukim, yang tidak melakukan perjalanan, itu adalah yauman walailatan, sehari semalaman. Jadi hanya sehari semalaman aja gasan orang yang tidak melakukan perjalanan, tidak musafir. Orang yang bermukim menyapunya hanya sehari semalaman. Kemudian wal musafir, dan bagi orang yang bermusafir itu boleh menyapunya salasata ayamin bilayalihinna, dengan 3 hari 3 malam. Lalu kapan menghitung harinya itu? Nah, menghitung harinya itu wabtidaul muddah, dan permulaan waktu penghitungan min hina yuhditsu ba'da lubsil khuffaini, setelah dia berhadas, ketika dia berhadas, setelah memakai khuf dengan sempurna. Nah, jadi misalnya sudah seharian tapi kadeda berhadas, kada bakantut, kadeda buang air besar atau buang air kecil, nah, maka itu belum dihitung 1 hari. Tapi ketika sudah jam 4 sore misalnya kayak ada terkena hadas atau terkena berhadas atau dia buang air besar atau buang air kecil, nah maka mulai jam 4 itulah dihitungnya awal mula pembasuhan khuf tadi. Nah, itu boleh. Jadi bagi orang yang musafir itu 3 hari 3 malam boleh, kada melepasnya itu ketika berwudu, cukup hanya menyapu khufnya saja. Apakah sama dengan sepatu ini? Berbeda itu sepatunya. Fa in masaha fil hadari thumma safara aw masaha fis safari thumma aqama atamma masha muqimin. Apabila seseorang mengusap khuf fil hadar ketika berada di rumah, thumma safara, kemudian dia melakukan perjalanan, aw masaha fis safar, atau dia menyapu ketika bepergian, summa aqama, kemudian bermukim sebelum berlalu sehari itu, atamma masha muqimin, maka hitungannya itu adalah hitungan sapuan orang yang bermukim. Artinya hitungannya sehari aja. Misalnya kita sudah belum melakukan perjalanan di rumah, memakai khuf, setelah memakai khuf ternyata kita berhadas, lalu kita menyapu sekali, nah, maka itu dihitung hanya sekali, 1 kali 24 jam saja. Sama juga berikutnya, melakukan perjalanan ternyata sudah sampai ke tempat tujuan atau bermukim di tempat tujuan, nah maka juga dihitung 1 kali 24 jam saja. Wa yabtulul mas'u bi thalathati asya', dan batal menyapu itu dengan 3 perkara. Artinya ampih menyapu tadi harus disapu, harus membasuh batis. Berarti kalau batal menyapu aja, berarti kada sah menyapu aja, berarti harus membasuh batis ketika berwudu. Apa itu? Yang pertama bi khal'ihima, yang pertama karena melepasnya. Kemudian wangqida'il muddah, dan habis waktunya. Yang ketiga wa ma yujibul ghusla, dan terjadi perkara yang mewajibkan mandi. Nah, jadi itu tiga itu yang membuat kita batal menyapu khuf. Nah, jadi kalau terjadi 3 perkara itu, maka
batal menyapu khufnya, maka harus disempurnakan basuhan, yaitu membasuh kakinya. Nah, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.